Untungnya, Gonggil memanggil teman-temannya untuk menghadapi para pemberontak dan akhirnya dia bersama Jiong berhasil kabur. Jiong bersikeras ingin menyusul sang raja, namun Gonggil mencegahnya karena itu sangat berbahaya dan sebenarnya target utama mereka adalah Jiong karena Jiong adalah satu-satunya kelemahan sang raja saat ini. Semua menteri yang berpihak kepada raja pun tak luput dari pedang Pangeran Agung Jaesan. Kemudian Pangeran Agung Jaesan datang menemui Ibu Suri dan Pangeran Jumyong. Ia mengatakan bahwa rajalah yang telah membunuh Ibu Suri Agung dan memerintahkan semua orang untuk memberontak. Bahkan dia mengatakan bahwa raja kini telah menjadi seorang tiran. Kemudian dia meminta agar Pangeran Jumyong segera naik tahta untuk menggantikan sang raja agar keadaan bisa terkendali. Awalnya Ibu Suri menolak karena dia merasa Pangeran Jumyong masih terlalu kecil untuk menjadi seorang raja. Tapi Pangeran Agung Jaesan terus mengomporinya hingga akhirnya Ibu Suri menyetujui kenaikan tahta Pangeran Jumyong. Dalam semalam keadaan berbalik, banyak nyawa telah dikorbankan hanya demi ambisi Pangeran Agung Jaesan. Untungnya sang raja yang bertempur menghadapi puluhan musuh masih selamat. Dalam semalam juga raja digulingkan dari tahtanya dan kini digantikan oleh Pangeran Jumyong. Bahkan upacara kenaikan tahta pun segera dilakukan. Sedangkan antek-antek Pangeran Agung Jaesan mulai bekerja menyebarkan rumor ke seluruh penduduk bahwa rajalah yang memerintahkan aksi pembunuhan massal tersebut. Hari upacara pengangkatan Pangeran Jumyong telah dilakukan. Kini tujuan Pangeran Agung Jaesan dan Mokju telah tercapai. Kini dia bisa menyetir sang Pangeran Jumyong agar taat akan perintahnya. Di tempat lain, Gonggil memberi kabar ke Jiong bahwa rumor tentang raja membunuh sang nenek telah tersebar luas. Namun di antara mayat-mayat yang terguling, mereka belum menemukan sang raja. Gonggil berencana untuk mencarinya. Kemudian Jiong menitipkan sebuah gantungan kunci yang dulu pernah dibelikan sang raja untuk diberikan kepada raja, agar itu menandakan bahwa Jiong masih hidup. Jiong yang menunggu terus memikirkan sang raja. Ia berharap raja akan baik-baik saja dimanapun dia berada. Ia juga mengingat momen-momen kebersamaannya bersama sang raja. Di istana, anak buah raja yang masih selamat dan robos masuk ke istana dan menyerang anak buah Pangeran Agung Jaesan. Dan ternyata mereka datang bersama sang raja. Raja sungguh tak percaya dengan apa yang dia lihat karena istananya sudah benar-benar hancur berantakan. Dan juga Mokju yang menjadi selirnya ternyata juga mengkhianatinya. Raja dan Pangeran Agung Jaesan kemudian berbicara empat mata. Pangeran Agung Jaesan kemudian mengungkit peristiwa pembersihan Muin, di mana banyak nyawa yang setia kepada raja hilang begitu saja hanya karena keegoisan raja yang ingin balas dendam. Raja juga mengakui bahwa itu adalah kesalahannya dan kini ia siap menanggung dosa-dosanya. Kemudian raja meminta agar Pangeran Agung Jaesan membantu pemerintahan Pangeran Jumyong dan dengan seperti itu barulah dia akan menerima semua dosa-dosanya dan menerima pelengserannya. Setelah itu raja dimasukkan ke dalam penjara tanpa bekal apapun. Hanya buku Mangunrok buatannya lah yang diberikan kepadanya. Ketika dia menulis di buku tersebut, tiba-tiba Gonggil datang dan memberikan gantungan kunci milik Jiong. Raja sangat bersyukur bahwa ternyata Jiong masih hidup. Setelah pulang, Gonggil mengabarkan semua yang dia lihat dan dengar kepada Jiong, di mana cerita tersebut sama persis dengan yang ada dalam sejarah, yang artinya setelah raja diasingkan, tak lama kemudian raja akan dibunuh. Kemudian Jiong meminta kepada Gonggil untuk membantunya agar bisa menyelamatkan sang raja. Keesokan harinya, raja diadili dan dibawa dengan kereta kuda untuk diasingkan. Setelah kepergian raja, Pangeran Agung Jaesan langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi sang raja ketika sudah sampai di tempat pengasingan. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan kehadiran Jiong di antara penduduk. Ia mengatakan bahwa raja akan baik-baik saja dan dia berjanji akan menyelamatkan apapun yang telah menjadi miliknya. Dan benar saja, ketika sampai di tempat pengasingan, mereka semua langsung mengarahkan pedangnya kepada sang raja. Namun tiba-tiba anak panah mengenai mereka, dan ternyata itu adalah mantan bodyguardnya bersama anak buahnya yang ingin menyelamatkan raja. Tapi setelah raja berganti pakaian, sang paman bersama anak buahnya datang bersama untuk menghabisi sang raja. Namun tiba-tiba Jiong bersama Gonggil dan juga rekan-rekannya datang untuk membantu. Selain itu, para koki dengan membawa peralatan dapur seadanya juga datang untuk membantu raja mengalahkan Pangeran Agung Jaesan. Perang pun tak terhindarkan. Meski hanya dengan peralatan seadanya, mereka tetap berani melawan. Dan ketika keadaan mereka tersudut dan hampir kalah, tiba-tiba Chun Sang datang membawa bom buatannya dan ikut membantu mereka. Dengan bantuan Chun Sang, mereka berhasil menang mengalahkan para pasukan tersebut. Namun sayangnya, Pangeran Agung Jaesan berhasil membawa kabur Jiong. Kemudian dia mengatakan jika raja ingin menyelamatkan Jiong, ia harus datang ke tempat yang sudah ditentukannya sendirian. Sedangkan yang lain melanjutkan perangnya. Gonggil kemudian
kemudian datang ke istana untuk membunuh para menteri yang berkhianat. Selain itu, dia juga mendatangi Mokju untuk membalaskan dendam atas kematian kakaknya. Sebelum Gonggil menusukkan pedangnya, Mokju sudah lebih dulu menusukkan belati ke dirinya sendiri. Namun Gonggil yang belum puas menambahkan tusukan pedangnya ke tubuh Mokju. Dan itulah akhir dari selir muka dua yang haus akan harta dan kekuasaan. Istana telah berhasil mereka rebut kembali. Para pengkhianat telah habis tak tersisa. Kini giliran raja yang berjuang untuk menyelamatkan Jiong. Ia akhirnya sampai di tempat tersebut. Jiong yang diikat perlahan-lahan mulai sadar. Pangeran Agung Jesan langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghadapi sang raja. Dan jika ia berhasil sampai ke atas tersebut, maka ia akan menyerahkan Jiong dengan selamat. Ketika bertarung, tiba-tiba buku Mangunrok buatannya terlempar ke tanah. Dan raja hampir berhasil menyelamatkan Jiong. Namun, kini Pangeran Agung Jesan yang langsung turun untuk bertarung dengannya. Jiong masih terus berusaha untuk melepaskan tali ikatannya. Dan untungnya dia juga berhasil. Raja kemudian meminta Jiong untuk kabur dari tempat tersebut. Namun dia tidak mau. Dia mengkhawatirkan sang raja. Kemudian dia melihat buku Mangunrok buatan raja. Dan betapa terkejutnya dia, ternyata buku yang selama ini ia cari adalah buku buatan sang raja sendiri, yang isinya semua resep makanan buatannya. Ia kemudian membuka halaman terakhir dan membacanya, dan bacaannya sama persis dengan yang ia baca pada buku Mangunrok yang membawanya ke era Joseon tersebut. Kini hanya tinggal raja dan Pangeran Agung Jesan. Ketika Pangeran Agung Jesan mengayunkan pedangnya, tiba-tiba Jiong datang untuk melindungi sang raja, dan akhirnya Jiong yang terkena pedang tersebut dan membuatnya tak sadarkan diri. Dan ketika Pangeran Agung Jesan kembali mengayunkan pedangnya, tak pakai lama sang raja langsung menusuknya hingga tak bernyawa. Raja benar-benar sedih melihat Jiong yang sekarat. Jiong juga mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak ingin pergi. Ia juga mengatakan bahwa dia mencintai sang raja. Sebelum Jiong menghembuskan nafas terakhirnya, tiba-tiba angin datang berhembus sangat kencang. Kemudian tiba-tiba buku Mangunrok yang terkena darah Jiong terbuka ke halaman hidangan terakhir dan muncul cahaya keemasan yang kemudian membawa Jiong terbang dan menghilang. Raja benar-benar sedih dan tak kuasa menahan tangisnya. Ia kini benar-benar kehilangan Jiong untuk selamanya, dan entah mereka bisa bertemu kembali atau tidak. Keadaan kembali ke tahun 2025. Ternyata selama ini Jiong berada di rumah sakit dalam keadaan koma, dan kini dia sudah sadar setelah sekian lama. Bahkan bekas luka pedang yang ia dapat pun benar-benar ada dan nyata. Sang ayah langsung menyambutnya dengan sangat bahagia. Kemudian dia dibawa pulang ke rumahnya setelah beberapa bulan tak pulang. Ia kembali mengamati kamarnya yang sudah lama dia tinggalkan. Tiba-tiba dia merindukan sang raja. Ia berharap ia bisa kembali ke era Joseon untuk menemuinya kembali. Jiong langsung mengambil buku Mangunrok dan membaca mantranya. Ia berharap itu akan berhasil membawanya ke era Joseon kembali. Namun sekuat apapun dia mencoba, hal tersebut tetap tidaklah berhasil. Dan kini ia benar-benar merindukan sang raja. 1 bulan kemudian, Jiong mendapatkan tawaran kerja kembali di Hotel Bintang 5 yang akan mengikuti tes bintang Michelin. Kemudian dia bersedia menerimanya, namun hanya 1 bulan saja. Ia juga mengusulkan akan membuat hidangan berbau kerajaan namun modern. Keesokan harinya, Jiong diperkenalkan kepada para chef yang ada di dapur, di mana ternyata para chef tersebut adalah teman-teman kokinya ketika ia berada di era Joseon. Ia benar-benar bahagia bisa melihat mereka kembali meskipun mereka tidak mengenali Jiong. Hari terus berlalu, semua orang benar-benar menyukai makanan buatannya. Sampai akhirnya suatu hari ia mendapatkan komplain dari seseorang yang ternyata mirip dengan sang kepala sekretaris Im Jong. Ia mengaku bahwa dia adalah salah satu penilai dari Michelin. Namun Jiong tidak percaya, dan seperti biasa Jiong tidak mau kalah dan langsung menghadapinya sendiri. Setelah berbicara dengan beliau, Jiong langsung tahu bahwa orang tersebut adalah berbohong, di mana ia bukanlah penilai dari Michelin dan hanya mencari-cari kesalahan Jiong saja. Kemudian tiba-tiba dari belakang dia mendengar sebuah suara yang tidak asing, dan ketika dia melihat ke belakang ternyata benar saja itu adalah suara sang raja. Raja benar-benar datang menemuinya di zaman sekarang. Ia kemudian mengatakan bahwa dia telah menepati janjinya, di mana dia akan datang mencari Jiong kemanapun dia pergi. Jiong langsung memeluk sosok yang telah lama dia rindukan tersebut. Dan sesuai janji sebelumnya, ketika mereka tinggal bersama, sang raja akan membuatkan bibimbap setiap pagi untuk Jiong. Dan inilah akhir dari kisah cinta beda zaman ini. Thank you guys untuk semua yang udah nonton, dan sampai bertemu di drama lainnya. Bye-bye!